wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulia Fabriana, pada mata kuliah Pengantar Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Nyoria Anggraini Mersa SE MSI. Pada topik 2 yaitu Sejarah dan Teori Manajemen. Sejarah perkembangan manajemen ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri, yang artinya manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Yang ketiga, iptek. Manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi terus berkembang. Demikian pula keterampilan manajemen umat manusia. Nah, apa sih teori manajemen ilmiah itu? Yang digerakkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Frederick Taylor 1856 sampai 1915. Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi, seperangkat mekanisme atau teknik untuk pengangkatan efisiensi kerja organisasi. Ada 4 prinsip dasar pada teori manajemen ilmiah, yaitu pengembangan metode ilmiah, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan ilmiah para karyawan, kerjasama yang baik. Terdapat juga teori manajemen klasik. Awal sekali, ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Henry Fayol 1841 sampai 1925. Henry Fayol mengarang buku yaitu General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Nah, Henry Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. A. Teknis produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. B. Dagang atau beli jual pertukaran dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. C. Keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. D. Keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan, dan neraca, serta berbagai data statistik. F. Manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. (14) Prinsip manajemen Fayol. Pembagian tugas, wewenang manajer, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan,
kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Terdapat juga teori perilaku organisasi, yang merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Prinsip dasar perilaku organisasi. Proses teknik yang ketat, manajemen harus sistematik, organisasi sebagai suatu keseluruhan, dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja dengan organisasi sangat dibutuhkan, seperti kita mencontohkan hal baik kepada bawahan kita memberikan imbalan atau reward bagi mereka yang sudah berusaha dengan keras. Tokoh-tokoh perilaku organisasi. Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Douglas McGregor, teori X dan Y. Frederick Herzberg, teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Chris Argyris, teori kepribadian dan organisasi. Robert Black and Jane Mountain, kisi-kisi manajerial. Francis Likert, sistem manajemen atau autoritatif partisipatif. Frank Friedel, pendekatan kontingensi kepemimpinan. Edgar Saint, dinamika kelompok dalam organisasi. Teori kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan perkembangannya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains, perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model, penetapan pengawasan, dan pelaksanaan hasil. Analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubung. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus, dan analisis tertutup maupun terbuka. Teori kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Manajemen hasil dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif memutuskan perhatian pada hasil bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Ada 4 tahap dari program manajemen by objektif. Membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Terdapat keburukan manajemen by objektif. Untuk beberapa tugas, MBO sulit untuk menentukan tujuan yang tepat. MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi.
MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Terima kasih atas presentasi saya tentang tema sejarah dan teori manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.